Yo, ketemu lagi sama saya di channel OO Heru. Apa kabar? Semoga teman-teman selalu sehat dan luar biasa selalu dan selalu bersuka cita. Oke, hari ini gua mau ngebahas ada satu konten yang menurut gua jadi pemikiran gua gitu kemarin ngulik apa sih judulnya ya? Apa sih agama tertua di Indonesia? Kalian sempat berpikir nggak, apa agama tertua di Indonesia? Apakah agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, atau apa nih? Oke, kita bahas ya teman-teman. Jadi gini teman-teman, agama tertua di Indonesia kira-kira apa ya? Jadi Indonesia itu dikenal sebagai negara ya dengan keberagaman agama. Betul nggak sih? Banyak agama ada di Indonesia. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Betul? Tapi pernah nggak kamu mikir bahwa sebelum semua agama besar itu masuk di Indonesia, apa sih sebenarnya yang dipercaya oleh nenek moyang kita? Warga asli Indonesia. Oke, apakah mereka punya agama atau apakah mereka penyembah Tuhan juga? Nah, di video kali ini kita akan menelusuri nih jejak spiritual yang paling awal yang tumbuh dari tanah Nusantara itu sendiri ya. Kita bahas kepercayaan tertua yang pernah hidup di antara gunung, sungai, dan hutan Indonesia. Oke, nah bagian satu, ada kepercayaan yang namanya animisme dan dinamisme. Animisme dan dinamisme ini apa ya? Kepercayaan Nusantara. Nah, kita bahas ya. Kepercayaan animisme itu apa? Kepercayaan dinamisme itu apa? Nah, jauh sebelum ada agama formal seperti yang kita kenal sekarang nih, masyarakat asli Indonesia telah memiliki keyakinan sendiri. Ya, mereka percaya bahwa alam sekitar itu memiliki jiwa. Benda-benda mati seperti batu, pohon besar, air terjun, bahkan hewan tertentu dianggap memiliki roh atau kekuatan gaib. Kepercayaan ini dikenal sebagai animisme, teman-teman. Dari kata lain, anima yang berarti roh atau jiwa. Jadi gini, animisme itu apa ya? Meyakini bahwa benda-benda itu memiliki kekuatan gaib. Kalau animisme ya dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Animisme meyakini bahwa roh atau jiwa ada pada benda-benda tertentu ya dan makhluk hidup, serta roh nenek moyang yang telah meninggal dapat mempengaruhi kehidupan manusia tersebut. Itu animisme, teman-teman. Di sini juga ada beberapa praktek animisme. Nah, animisme saya jelasin lagi, saya ulangi lagi, adalah kepercayaan bahwa roh atau jiwa ada dalam setiap makhluk hidup, benda mati, dan fenomena alam. Penganut animisme meyakini bahwa roh-roh tersebut dapat mempengaruhi kehidupan manusia sehingga mereka melakukan berbagai ritual untuk menghormati dan berkomunikasi dengan roh tersebut. Berikut beberapa contoh praktek animisme yang masih ditemukan di berbagai budaya. Nah, praktek animisme tuh apa aja sih teman-teman yang ada di Indonesia atau mungkin di luar Indonesia juga. Nah, praktiknya itu yang pertama itu pemujaan terhadap alam. Masyarakat animisme itu seringkali menganggap bahwa elemen-elemen alam seperti pohon besar, batu, gunung, dan sungai memiliki roh atau kekuatan. Jadi ada kekuatan spiritual gitu. Sebagai bentuk penghormatan mereka melakukan ritual atau memberikan persembahan kepada entitas spiritual ini. Kedua, upacara adat dalam pertanian. Nah, ini banyak banget ya di Indonesia juga. Dalam kegiatan pertanian, beberapa masyarakat mengadakan upacara adat sebagai bentuk rasa syukur kepada roh-roh yang dianggap berperan dalam kesuburan tanah dan hasil panennya. Nah, contohnya adalah upacara kenduri panen yang dilakukan untuk menghormati roh leluhur dan memohon berkah atas hasil pertaniannya. Itu salah satu contohnya. Nah, yang ketiga, ada tarian dan pertunjukan tradisional. Nah, beberapa tarian atau pertunjukan seni tradisional memiliki unsur animisme nih yang kuat. Misalnya tarian yang menggambarkan persembahan kepada roh atau dewa-dewi tertentu yang bertujuan untuk memohon perlindungan atau berkah. Oke, yang keempat, pengobatan tradisional. Dalam praktek pengobatan tradisional, beberapa masyarakat masih mempercayai bahwa penyakit dapat disebabkan oleh gangguan roh jahat. Betul, saya juga percaya. Ada aja yang seperti itu, kiriman lah misalnya gitu ya. Oleh karena itu, mereka melakukan ritual penyembuhan yang melibatkan dukun atau pawang untuk mengusir roh tersebut.
Ini banyak terjadi di Indonesia. Itu yang animisme. Saya akan bahas yang kedua, yaitu bicara soal dinamisme, teman-teman. Nah, dinamisme itu prakteknya juga ada juga. Nah, saya bacain dulu dinamisme ya gitu. Dinamisme, saya ulangi lagi, yaitu sistem kepercayaannya meyakini bahwa benda-benda di sekitar manusia, baik yang hidup maupun yang mati. Nah, sekarang yang kelima, kepercayaan terhadap roh leluhur, teman-teman. Nah, beberapa masyarakat meyakini bahwa roh orang yang telah meninggal dapat masuk ke dalam tubuh hewan atau benda tertentu. Nah, sebagai contoh, masyarakat Nias nih percaya bahwa tikus yang sering keluar masuk rumah adalah jelmaan dari arwah wanita yang meninggal saat melahirkan. Oke, kita harus menghormati pemikiran itu loh ya. Jadi itu menurut warga Nias seperti itu. Nah, praktek-praktek animisme ini mencerminkan hubungan yang erat antara manusia dan alam. Makanya biasanya orang-orang yang mempercaya animisme, dinamisme, dia akan menjaga banget alam. Kenapa? Karena alam itu akan menentukan juga kehidupan kita sebagai manusia. Kalau kita menjaga dan menghormati alam, maka kehidupan kita juga pasti akan lebih baik seperti itu. Betul nggak, teman-teman? Nah, jadi memiliki kekuatan gaib atau energi supranatural yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia, baik secara positif maupun negatif. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani dunamos, yang berarti kekuatan atau daya. Nah, asal-usul sejarah dinamisme ini berkembang sejak zaman prasejarah, ketika manusia mulai menyadari dan menghormati kekuatan alam yang mereka anggap memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan mereka. Fenomena alam seperti pohon besar, gunung, dan sungai seringkali dianggap memiliki kekuatan atau roh yang harus dihormati. Praktik untuk dinamisme ini ada beberapa, biar teman-teman tahu juga praktik dinamisme itu seperti apa aja sih, guys. Nah, beberapa contoh praktik dinamisme yang masih ditemukan hingga kini. Yang pertama, pemujaan terhadap benda keramat. Oke, seperti keris batu akik atau pusaka yang dianggap memiliki kekuatan supranatural. Oke, seberapa banyak teman-teman juga yang masih memiliki benda-benda pusaka yang mungkin diwariskan dari kakek leluhur kita yang harus dijaga. Itu pun adalah salah satu contoh praktik dinamisme, teman-teman. Yang kedua, ritual pada pohon atau tempat tertentu. Misalnya memberikan sesaji pada pohon besar yang dianggap keramat. Oke, kita banyak berjumpa di Bali misalnya kayak gitu. Karena kita mempercayai bahwa pohon itu memiliki kekuatan atau memiliki kekuatan gaib yang dapat mempengaruhi orang-orang di sekitar situ. Oke. Nah, ketiga, larangan atau pantangan di tempat tertentu. Misal seperti tidak boleh berkata kasar, ya, atau menebang pohon di hutan yang dianggap suci. Itu nggak boleh seperti itu. Baik juga sih ya, bagus juga seperti itu ya. Nah, jadi itu adalah salah satu contoh praktek dinamisme seperti itu. Bagian yang kedua, ada kepercayaan tadi saya bilang di Indonesia orang-orang zaman dulunya itu melakukan praktek animisme dan dinamisme. Nggak ada yang salah kok, itu adalah kepercayaan. Kita harus menghargai dan menghormati, betul ya. Yang kedua, bagian kedua itu apa sih yang dilakukan oleh leluhur kita orang Indonesia Nusantara, yaitu bicara soal tradisi dan sistem sosial. Tradisi dan sistem sosial. Jadi kepercayaan ini bukan sekedar keyakinan pribadi, tapi menjadi bagian penting dari kehidupan sosial. Nah, upacara panen, pembangunan rumah, kelahiran, pernikahan, hingga kematian, semua melibatkan ritual adat yang menghubungkan manusia dengan roh leluhur. Oke, dalam masyarakat kuno, para tetua adat dan dukun spiritual berperan sebagai perantara antara dunia manusia dan dunia roh. Itu banyak terjadi dan masih banyak terjadi sampai detik ini juga di Indonesia. Oke, mereka juga menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan kekuatan gaib. Jadi agama pada masa itu bukan seperti sistem aturan tertulis seperti sekarang. Ya gitu ya. Ada Al-Quran, ada Bible, ada buku-buku tentang keagamaannya gitu ya. Dulu enggak seperti itu, teman-teman. Ya, jadi pada masa itu bukan seperti sistem aturan tertulis seperti sekarang, melainkan sistem hidup bagaimana menjaga harmoni dengan alam dan sesama. Jadi nggak ada tertulis seperti itu. Bagian 3, masuknya Hindu Buddha dan akulturasi budaya.
Oke, sekitar abad pertama Masehi, pengaruh dari luar mulai masuk, terutama dari India tuh ya, karena banyak pedagang-pedagang datang ke Indonesia melalui jalur perdagangan laut. Para pedagang dan Brahmana membawa ajaran Hindu dan Buddha ke Nusantara. Tapi yang menarik, masyarakat lokal tidak serta-merta meninggalkan kepercayaan leluhur. Justru terjadi proses akulturasi atau pencampuran budaya. Itulah mengapa kita melihat upacara-upacara di Bali gitu ya. Misalnya, yang meski berakar pada Hindu, masih memuat unsur animisme dan penghormatan terhadap roh leluhur. Candi Borobudur dan Prambanan pun adalah hasil dari percampuran nilai spiritual lokal dengan filosofi luar. Ini menandakan betapa terbukanya masyarakat Nusantara dalam menerima pengaruh baru, tapi tanpa melupakan akar mereka. Lalu bagian yang kelima, kepercayaan lokal yang masih hidup sampai sekarang, teman-teman. Yang lebih menarik lagi nih ya, sampai sekarang pun masih ada masyarakat Indonesia yang menjaga dan menjalankan kepercayaan asli mereka. Di Banten contohnya, ya kita mengenal suku Baduy nih, suku Baduy yang menolak modernitas dan hidup dengan cara nenek moyangnya. Di Sumba ada agama Marapu, sistem kepercayaan yang menghormati roh leluhur dan kekuatan alam. Di Toraja ada Aluk Todolo. Dan di Kalimantan kepercayaan Kaharingan yang sekarang diakui secara resmi sebagai bagian dari agama Hindu. Mereka masih menjalankan ritual menjaga alam dan hidup dalam komunitas yang berpijak pada nilai-nilai spiritual lokal. Jadi kesimpulannya teman-teman, jadi kalau kita bicara soal agama tertua di Indonesia, jawabannya bukan agama dari luar. Bukan agama dari luar ya. Sekali lagi, bukan Islam, bukan Kristen, bukan Katolik, bukan Hindu, bukan. Tetapi sebuah sistem spiritual yang tumbuh dari tanah kita sendiri, dari hutan, dari gunung. Mereka percaya dia menghormati gunung, menghormati hutan, sungai, dan kebersamaan leluhur. Itu agama esensi Nusantara yang aslinya orang Indonesia. Kepercayaan ini mungkin tidak bernama besar, betul nggak sih? Nggak heboh, nggak wow gitu ya. Tidak memiliki kitab suci, sekali lagi. Tidak ada kitab sucinya. Dan tidak membentuk institusi. Tidak ada institusinya. Tapi ia telah membentuk karakter bangsa ini. Ya, yang ramah, toleran, dan hidup dalam harmoni dengan alam. Oke? Jadi kita harus benar-benar menyatu dengan alam, oke? Mungkin kita tidak lagi memeluk kepercayaan itu sebagai agama, tapi menghormatinya adalah bagian dari menghargai sejarah ya dan jati diri kita sebagai orang Indonesia. Oke, mungkin itu kita nggak jadikan itu sebagai agama, tapi kita jadikan itu sebagai budaya, kultur, habit yang baik gitu, menjaga alam, menyatu dengan alam gitu ya teman-teman ya. Kalau menurut kamu nih, kepercayaan asli Indonesia ini harus dilestarikan nggak menurut kamu nih? Teman-teman boleh komen, saya pengen tahu pendapat teman-teman. Atau mungkin teman-teman juga punya argumen, punya pengetahuan ya di luar yang saya sampaikan. Oh, saya welcome banget tuh teman-teman bisa share, kita belajar bersama-sama juga teman-teman. Nah, kira-kira menurut teman-teman perlu dilestarikan nggak? Nah, tulis di komentar. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe juga channel saya. Dan yang pasti bahasan sejarah dan budaya Indonesia itu pasti sangat menarik banget kita bahas, karena saya juga cinta Indonesia. Jadi saya ingin belajar juga tentang sejarah Indonesia. Dan terakhir, jangan lupa bahagia selalu, karena bahagia adalah keputusan hidup kamu. Ciao, thank you.